Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Kenalkan, nama saya adalah Rahmatul Nikmah, sarjana pendidikan. Saya adalah guru penggerak angkatan 6 SDN Poso 3. Beliau adalah Dr. Andes Mahmud MPD selaku PLT di SDN Poso 3 Surabaya. Bapak, mohon izin untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas guru penggerak angkatan 6, yaitu tentang modul Dilema Etika modul 3.1. Siap Bapak Nji? Ya, monggo. Mengenai dilema etika dan rujukan moral Bapak. Kira-kira bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Iya. Untuk kasus dilema etika itu bahwa kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar. Di mana kepentingan itu kita disuruh milih, ya. Pada saat ini dilaksanakan itu juga benar, yang satu dilaksanakan juga benar. Dilemanya itu kita harus mengambil sebuah prioritas sama-sama benar. Itulah yang harus kita laksanakan dengan niat kebajikan. Oh, berarti ada nilai-nilai kebajikan yang Bapak terapkan Ya. di dalam pengambilan keputusan dilema etika. Betul. Untuk moral, rujukan moralnya pripun Bapak? Kalau rujukan moral itu kan kita antara hati dan pikiran itu kan bertentangan. Saat tertentu dia punya kewajiban, terus hal yang lain kewajiban itu mau ditinggalkan. Namun namanya rujukan dan harus dilaksanakan, kita membenarkan rujukan itu supaya di kemudian hari menjadi sebuah kebajikan. Jadi saat tertentu kelihatannya ini salah, namun ada nilai-nilai positif yang harus dilaksanakan, hubungannya dengan orang itu adanya ketenangan. Seperti itu. Gitu, Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini untuk kasus dilema etikanya dan rujukan moralnya semuanya ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Betul, ini ya. yang harus dijalankan dalam pengambilan keputusan. Ya. Kira-kira Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya. Jadi kita melihat dulu, karena kita ini sebelum memutuskan sesuatu ada yang harus kita ambil. Prioritas mana? Kalau kita ambil sebuah keputusan yang sama-sama dilema, ya, kalau kita laksanakan keputusan ini, dilemanya adalah muncul di sisi lain. Kalau nggak dilaksanakan, mestinya dia harus menjalani sebuah keputusan. Pernah terjadi, ya, di saat sekolah ini ada orang luar masuk di sekolah ini, indikasinya adalah mencuri. Namun barang yang dicuri ini tidak seberapa, karena sebuah kabel dan hand sanitizer saja. Namun saat itu juga kami karena dia tertangkap di dalam sekolah ini sudah ditangani polisi. Ya. Berarti ada laporan Sebelumnya masuk sini, saya tinggal pulang karena saya ada rapat. Tapi saya pantau dengan CCTV. Orangnya keluar, saya mobil polisi ditangkap. gitu. Jam 10 malam saya hadir di kantor polisi sampai jam 1 malam. Disitulah dilemanya. Ya, dilemanya ini saya masukkan penjara, apa saya bebaskan? Karena di situ kepala sekolah harus memutuskan. Gimana Pak? Dimasukkan penjara atau gimana? Nah, itulah dilemanya. Oh, berarti di sini Bapak berpikir berbasis peduli ya Pak ya? Kepedulian. Ya, pertama itu kasih sayang ya. Iya. Hukuman bukan menjadi tujuan, namun dari apa yang kita lihat
motifnya apa mencuri ini, siapa yang mencuri ini. Ternyata saat itu tetangga sekolah. Di rumahnya kan repot, Iya. mau dimasukkan tetangga, nggak dimasukkan dia salah. Betul, Seperti Bapak. itu. Oke, Bapak, terima kasih. Tadi saya lihat juga untuk penuturan dari Bapak Mamat itu, saya berpikir tingkat ini Pak, kepedulian dan juga berdasarkan Iya. peraturan nih, karena kan orang mencuri kan sudah termasuk ke ranah hukum Iya, gitu ranah Pak. hukum. Ini. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih, kalau sudah terjadi dilema etika, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan? Betul, saat itu ya kepolisian segera untuk mengambil keputusan. Saya hubungi semua staf saya untuk datang membantu saya jam 10 malam sampai Kapan, jam Pak? tanggal 12 Januari 2022, Barusan berarti Pak, kita ada tahun lalu. setahun yang lalu. Paginya ulang tahun saya, Iya. ada acara, sorenya kemasukan orang, Oh, iya. kemasukan orang, sembunyi orangnya. Saya gancing gerbang, saya pantau di CCTV, keluar dia mau keluar nggak bisa. Akhirnya dia kelaparan soalnya, Oh iya. kelaparan, jadi dia mau keluar nggak bisa bawa barang. Oh ini kita kunci semua. Iya. Di situ ternyata dia adalah dari penuturan wakil RT. Jadi, Wakil RT itu juga dari wali murid saya. Dari komite kenal sama si pelaku. Memang orang ini mengalami ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dari RT menuturkan, dari tokoh masyarakat satu hadir menyampaikan sama saya. Membuat keyakinanlah saya untuk membebaskan bahwa orang ini nggak akan saya teruskan dalam ranah hukum karena alasan ODGJ tadi. Yang kedua tetangga tadi. Maka saya sebelum memutuskan dari staf saya, dari komite hadir saat itu dan saya hubungi pengawas. Kalau memang dia ODGJ dan waktu itu hukumannya nggak ya beberapa bulan lah, tapi untuk proses kan lama dan barang yang diambil kabel, jadi kan nggak seberapa ya. Jadi akhirnya saya ambil keputusan untuk membebaskan. Ada syaratnya dari RT setempat, dari tokoh masyarakat membuat surat pernyataan. Pertama, untuk membawa orang yang bersangkutan itu, pelaku itu ke rumah sakit menur. Ya, yang kedua, menjamin keamanan sekolah ini. Nah, jadi kelihatannya saya itu melepas rugi, namun di belakangnya saya dapat banyak dapat keamanannya, keuntungannya, bersama tetangga baik. Coba saya masukkan, ngerti orang ODGJ kalau dimasukkan. Bagaimana tetangga? Akhirnya kita nggak tenang, sama tetangga juga nggak bagus, nggak rukun. Ya, dari setelah saya keluarkan jam 12 malam itu, pagi harinya tokoh-tokoh masyarakat tetangga datang mengucapkan banyak terima kasih telah membuat kebijakan ya untuk memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan pengobatan, dan dia mengatakan menjamin sekolah ini dari gangguan ya, gangguan dari manapun. Baik, Pak. Ya. Berarti langkah-langkahnya di sini itu banyak melibatkan ini ya Pak ya, banyak orang ya Pak ya. Ya. Jadi mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Betul. dahulu, baru nanti kita tentukan. Gitu, Betul. Pak. Baik Bapak, untuk berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan secara efektif itu, kita sebelum mengambil keputusan, kita ini harus melihat ya, jadi berbicara hati ya, bukan berbicara terus ini mestinya harus begini,
Tidak, tetapi hati. Nurani dulu. Oh, kemaslahataannya itu keuntungannya lebih besar yang mana? Oh, ternyata keputusan ini harus menggunakan hati nurani. Dan tentunya kita didasari pada misalnya kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Apa yang kita laksanakan ini memberikan simpatik kepada ya, memberikan manfaat kepada orang yang lain ada di sekitar kita. Nah, Bapak berarti di sini juga Bapak memiliki prinsip-prinsip tertentu ya Pak ya dalam pengambilan keputusan ya, Pak ya. Mungkin untuk kebaikan orang banyak, Betul, ya, Pak ya. betul. Juga prinsip bahwa kita ini kalau mengambil keputusan harus berdasarkan hati nurani. Betul. Nah ini Bapak, apakah ada tantangan nih selama Bapak mengalami kasus-kasus dilema etika itu untuk mengambil keputusan? Tantangannya itu adalah komitmen. Kalau kita berpegang pada komitmen, itu tantangan itu otomatis dapat kita atasi. Kalau orang itu tidak komitmen, maka kita menjadi beban. Contoh tadi, saya keluarkan, mereka datang pagi hari dan bersama Satpol PP membawa ke rumah sakit Menur, berarti komitmen. Iya, ada komitmen. Luar biasa sekali Pak. Nah ini untuk berikutnya Bapak, kira-kira apakah ada jadwal tertentu nih selama Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung disampaikan, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalan? Melihat kasus dan kalau bisa dilaksanakan di tempat, ya kita laksanakan di tempat. Tapi sebelum memutuskan kan saya katakan, saya perlu menyampaikan pendapat apa. Selama itu ringan dan kasus itu bisa tidak melibatkan orang banyak, ya langsung saya putuskan. Dan pasti saya akan membuat sebuah informasi kepada komite, itu jelas, kepada pengawas itu jelas. Jadi apapun yang saya laksanakan yang berhubungan dengan orang lain atau kebijakan itu pasti saya sampaikan bentuk desa. Itu. Iya. Waduh, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ini, sepertinya pengambilan keputusannya itu sangat bijaksana sekali nih Pak, ya, mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Kira-kira nih, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk menangani kasus dilema etika Bapak? Mungkin istrinya mungkin atau bagaimana? Jadi untuk melangkah dalam memutuskan sesuatu, kita ini pertama dari hati nurani, karena diilhami oleh kisah tauladan Rasulullah, kisah tauladan para sahabat, dan yang lebih nyata orang tua, ya. Terus yang hari-hari istri, ya, memberikan sebuah masukan. Ada istilah Jokowi wae aja budak banyune. Jadi kita putuskan tapi tidak akan memberikan orang lain rame, orang lain tapi dengan damai, dengan nyaman, dan mereka enggak malu, dan semuanya terbatas pada ya bahwa kita ini bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Bapak atas pengalamannya nih Pak. Kira-kira nih pengalaman apa yang biasanya Bapak ambil atau Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman dalam dilema ini kita ambil bahwa apa yang kita laksanakan ini semata-mata untuk kemanfaatan. Jangan sampai keputusan yang saya berikan ini memberikan sebuah kesengsaraan pada orang lain, termasuk pada guru. Keputusan itu adalah keputusan yang mereka sadar
bahwa yang dirasakan itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah tagihan yang harus dikerjakan dengan damai, tentram, seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Nanti insya Allah saya akan terapkan juga dalam pembelajaran nih Pak. Karena memang kan sebagai pemimpin pembelajaran juga saya harus mengambil keputusan yang menuju nilai-nilai kebajikan juga untuk murid-murid saya di kelas ini Pak. Nah Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dalam kegiatan wawancara ini. Semoga nantinya bermanfaat untuk seluruh kepala sekolah di Indonesia dan juga guru-guru di Indonesia dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak atas Ya, waktunya. sama-sama. Sekian wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Poso 3, yaitu Bapak Dr. Andes Mahmud MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.